Nama saya Hidayatullah, saya belajar software testing mulai 4 Agustus 2025. Materi yang sudah saya pahami yaitu pengantar quality assurance, yang pertama itu, yang kedua software development life cycle, yang ketiga software testing life cycle, 4 tipe-tipe testing untuk software, 5 agile methodology, 6 test plan, 7 test case dan test skenario, 8 bug reporting, 9 tes manual menggunakan Postman, 10 tes otomatis API menggunakan tool Postman, 11 basic SQL script, 12 pengantar tes otomatis UI, 13 pengantar dan instalasi tool Cypress, 14 lokator strategi, 15 action dan assertion, 16 bagaimana menggunakan intercept dengan tool Cypress, 17 membuat tes otomatis dengan format page object model, dan 18 tes otomatis API menggunakan Cypress. Sebelum belajar software testing, tahun ini saya adalah lulusan sarjana komputer tahun 2015 dari program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKKOM Yogyakarta. Update dari kampus TIMIK AKKOM Yogyakarta saat ini sudah ganti nama menjadi UTDI. Saya ingin menyapa adik-adik di sana. Halo adik-adik mahasiswa UTDI. Cita-cita saya adalah ingin menjadi Quality Assurance Engineer di Gameloft. Ini sudah ada lowongannya, tapi saya belum masuk. Skill yang saya punya dan skill yang akan saya simulasikan di sini adalah skill tes dalam format JavaScript. Tes dalam format JavaScript adalah pekerjaan yang dilakukan oleh bagian Quality Assurance. Tujuan dilakukan tes adalah untuk mengidentifikasi kesalahan program aplikasi, memastikan kualitas software, dan memberikan kepercayaan bahwa aplikasi siap digunakan oleh pengguna. Saat ini saya mempunyai proyek yang berjudul menulis tes dalam format JavaScript untuk menguji kualitas website Orange HRM Demo. Pada proyek ini saya menulis tes dalam format JavaScript dan menghasilkan 6 file JavaScript yang siap digunakan untuk menguji fitur-fitur di halaman website. Fitur-fitur yang dikerjakan pada proyek ini: 1. Autentikasi. Fitur ini nanti terdiri dari langkah-langkahnya adalah memasukkan username untuk login, kemudian memasukkan password,
Dan fitur autentikasi ini perlu diuji. Fitur kedua adalah kendala password. Jadi kendala password itu biasanya karena tidak mengingat password, sudah membuat tapi tidak ingat, atau tidak paham password. Jadi dia tidak tahu apa itu password. Jadi ketika ingin masuk ke website diminta password, dia tidak tahu itu password itu yang mana. Dan fitur kendala password ini juga perlu diuji. Yang ketiga, fitur yang dikerjakan adalah sidebar semantik. Ini merupakan konten tambahan di samping, berupa navigasi ke direktori lain dan menu tambahan yang ada di samping ini perlu diuji. Fitur-fitur ini sebenarnya bisa diuji dengan tool otomatis dan bisa juga diuji oleh pengguna. Jika diuji oleh pengguna, biasanya pengguna itu mengakses langsung website yang sedang dikembangkan. Kita buka websitenya. Website ini yang akan diuji kualitasnya. Fitur autentikasi adalah fasilitas untuk login di suatu website. Website ini bisa diakses jika menggunakan username admin dengan huruf A kapital dan password berupa admin123 seperti yang tertera. Jika tes dilakukan dengan manual, maka perlu mengetik username admin dan password admin123. Jika username dan password sama, maka tentu akan berhasil. Yang diharapkan bisa login. Jika sudah sama sesuai dengan username terdaftar dan passwordnya juga sudah sesuai, kemudian ditekan tombol login tapi tidak bisa mengakses halaman berikutnya, itu artinya website belum siap untuk diluncurkan. Kita coba untuk menguji website ini secara manual dengan mengetik admin di kolom username dan admin123 di kolom password. Ya, ini bisa masuk ke halaman dashboard, artinya website sudah teruji untuk satu test case. Untuk fitur autentikasi masih ada beberapa test case yang perlu diuji
Misalnya username-nya salah, maka ketika login, dia tidak bisa karena tidak memiliki hak untuk masuk ke halaman dashboard jika username-nya tidak terdaftar, tidak sesuai dengan yang terdaftar. Kemudian password, jika passwordnya salah, maka setelah ditekan tombol login, tidak bisa masuk ke halaman berikutnya. Itu juga test case yang perlu diuji. Yang lainnya adalah password kosong. Username juga kosong, tidak diisi. Yang diharapkan tentu tidak bisa login. Nah, itu perlu diuji juga untuk kolom username kosong dan kolom password kosong. Fitur yang kedua adalah kendala password. Saya buka lagi websitenya. Kita ingin menguji semua yang ada di website ini. Fitur yang kedua adalah kendala password. Di sini ada tombol forgot your password. Tombol ini perlu diuji apakah dia sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik website ini. Tombol forgot your password ini akan membantu bagi pengguna website ini yang tidak mengingat passwordnya. Fitur ini hanya perlu diklik saja jika ingin menguji kualitas website tersebut secara manual. Jadi diklik tombolnya tadi, kemudian muncul tulisan reset password seperti ini untuk diisi username dan meminta reset password. Ini semuanya juga harus diuji apakah elemen-elemen di dalam website ini sudah sesuai dengan standar sebelum diluncurkan. Kemudian, yang ketiga adalah sidebar semantik, yaitu konten tambahan di samping. Ini ada di halaman dashboard. Jadi kita masuk menggunakan username yang terdaftar. Ya, ini dia dashboard. Fitur selanjutnya adalah sidebar semantik yang sebelah kiri ini. Ini adalah menu-menu yang ada di dalam website ini. Ketika kita klik, dia akan bergeser ke kiri. Ketika kita klik ke kanan, dia akan menampilkan nama-nama dari menu tersebut. Nah, ini ketika diklik dia bisa melihat daftar menu. Ketika tombol yang ini diklik, dia menutup tulisan-tulisan menu tersebut. Fitur-fitur ini juga akan dikerjakan dan sesuai dengan
judul menulis tes dalam format JavaScript untuk menguji kualitas website Orange ARM Demo. Sehingga untuk menguji kualitas website ini tadi bukan dengan mengklik dengan mouse ataupun dengan mengetikkan username dengan keyword, tetapi menggunakan tool otomatis dan menuliskan coding dengan tool tersebut. Ini tes yang pertama, saya menunjukkan bagaimana menguji kualitas software. Dalam hal ini adalah website Orange ARM Demo. Ini semuanya perlu diuji sebelum digunakan oleh banyak orang, sehingga tidak terjadi error atau kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan bagi penggunanya. Selanjutnya, kita melihat coding. Ini coding. Penjelasan dari coding, tapi sebelum menjelaskan coding, kita lihat dulu codingnya, tulisan tesnya di aplikasi Visual Studio Code. Di sini ada script login page yang berfungsi untuk menguji kualitas fitur autentikasi. Untuk fitur autentikasi sendiri ada dukungan juga dari file satu lagi, yang satu ada di folder support di dalam directory page object. Yang satu ada file bernama aplikasi proyek login.cy.js. Beberapa baris yang ada di dalam file test aplikasi proyek login.cy.js ini bisa digunakan untuk menguji kualitas website Orange ARM Demo secara otomatis. Ini 38 baris di file tes aplikasi proyek login dan ada 27 baris kode di file tes login page.js JavaScript. Dan di dalam file tes ini ada variabel username. Menggunakan variabel username karena fitur autentikasi berkaitan dengan username yang dimasukkan oleh pengguna, sehingga data-data username ini perlu disimpan. Jadi selain file login page.js dan file aplikasi proyek login.cy.js, untuk menguji kualitas fitur login di website perlu mengimport login data. Yang ini tadi adalah login page yang sebelah sini. Kemudian yang satu lagi adalah login data. Ini adalah isian data-data username
dan password yang diterima oleh sistem. Untuk filenya sendiri ada di directory feature, login data, formatnya JSON. Dan isinya ada 8 baris kode. Jika diamati satu persatu kode-kode yang sudah diterima oleh sistem, ada valid username, ini isinya, kemudian valid password, ini isinya, kemudian invalid username, ini isinya. Jadi yang invalid username ini ada pengguna memasukkan username, dia tidak bisa dapat akses karena isinya yang dimasukkan itu tidak terdaftar dan itu sudah diterima oleh sistem dan tercatat. Username ini invalid dan tidak dapat hak untuk mengakses website. Kemudian ada invalid password, isinya ini. Kemudian ada empty username, isinya adalah undefined. Artinya ketika pengguna memasukkan username yang kosong dan juga ini empty password, undefined, passwordnya dikosongi, tidak diisi, kemudian menekan tombol login, maka sistem tentu akan menolak aksesnya, tidak bisa login. Nah, itu peluang-peluang dalam hal untuk login ke website semuanya diuji. Sehingga ketika website itu diluncurkan, diakses banyak orang, kendala apapun akan dapat teratasi. Kita sudah melihat 3 file, yaitu aplikasi proyek login.cyjs, kemudian loginpad.javascript, kemudian login data, ini formatnya JSON, yang isi data-data username dan password. Saya ingin menunjukkan lagi file untuk menguji kualitas fitur forgot your password. Jadi ada kendala password, ya, ingin mengganti password atau dia tidak paham password itu apa. Nah, jika ada situasi seperti itu, tentu website dapat merespon sesuai dengan kendala yang sedang dialami. Kita ada file aplikasi proyek forgot password. Terdiri dari 18 baris dan juga ada file forgot password page.js terdiri dari 16 baris yang berada di folder support dalam direktori page object. Di sini pun di dalamnya kita melihat ada username. Kalau username ini sudah tentu dia akan merujuk kepada folder file login data yang formatnya JSON. Di sini aplikasi. Nah, ini dia. Dia akan mengimport login data lagi.
login data yang formatnya JSON yang berisi username dan password yang diterima oleh sistem. Kemudian ada file sidebar menu.javascript. Ini terdiri dari 24 baris. Ini untuk menguji kualitas menu sidebar di samping. Dan file ini dia dibantu dengan file satu lagi bernama aplikasi proyeksi sidebar.chai.js yang terdiri dari 23 baris dan juga menggunakan file login data yang berisi username dan password yang diterima oleh sistem. File-file ini akan menguji kualitas dari website dengan cara otomatis karena kita tidak perlu mengetik username, kita tidak perlu menekan tombol login. Semua tindakan-tindakan itu diganti dengan coding. Mari kita lakukan tes terhadap website dengan coding ini. Perintah yang digunakan pada komen yaitu npx spasi cypress spasi open. Kita tekan enter. DevTool akan terbuka. Pilih Add to A testing. Klik muncul initializing config. Pilih browser Chrome. Klik Start A to A testing in Chrome. Terbuka halaman spek. Pilih file yang berisi coding untuk fitur login. Forward login. Nanti kita tes login, lalu kita tes forward password, lalu kita uji kualitas menu di samping kiri navigasi. Berarti ini. Untuk mengujinya, kita klik nama file ini satu kali. Your tests are loading. Ujian sedang berlangsung. Di sini ada parameter centang, silang, dan stop. Tes telah berakhir menggunakan coding yang sudah dibuat. Muncul dialog change your password. The password you just used was found in a data breach. Google Password Manager recommend changing your password now. Ini peringatan bahwa passwordnya ditemukan di data breach.
Ini tidak berkaitan dengan coding yang dibuat, karena saya tidak bisa berkomunikasi dengan developer dari website Orange ARM Demo. Jadi ketika ada peringatan untuk mengubah password yang digunakan untuk login ke website ini, bisa diabaikan karena ini tidak masuk dalam tes yang sedang dikerjakan. Klik tombol OK. Pemikiran lainnya, peringatan change your password ini bisa jadi karena selama menguji kualitas fitur autentikasi, username dan password dimasukkan berkali-kali saat memeriksa apakah bisa login, apakah tidak bisa login karena username salah, apakah tidak bisa login karena password salah, apakah tidak bisa login karena username kosong, apakah tidak bisa login karena password kosong. Itu passwordnya beberapa kali diulang dan digunakan. Mungkin itu yang menyebabkan muncul peringatan ini. Kita klik OK, lalu kita lihat hasilnya di sini centang 5. Artinya semua test case di fitur login autentikasi berhasil dan siap diluncurkan. Untuk sebuah website perlu beberapa pengujian. Jadi meskipun fitur autentikasi sudah berhasil semuanya dan siap diluncurkan, tapi fitur your password juga perlu diuji, dan fitur menu di samping juga perlu diuji. Jadi pengujian terhadap sebuah software, dalam hal ini website, perlu memakan waktu. Jadi kita lakukan tes berikutnya. Sesuai yang tadi saya sampaikan, yang kedua kita akan menguji fitur forgot your password. Di sebelah kiri menu di samping ini, sidebar, sudah ada nama filenya, kita klik your tests are loading. Ujian sedang berlangsung. Baik, di sini ada dua blok. Yang pertama yaitu kendala password, permintaan ubah password. Jadi memang lupa password dan ingin minta supaya passwordnya diganti. Sini hasilnya centang, sudah siap. Fitur your password lupa bisa digunakan. Kemudian blok yang kedua adalah kendala password tidak jadi. Artinya tadinya pengguna menekan tombol forgot your password, ingin meminta bantuan karena tidak mengingat password, tapi tidak jadi alias cancel. Jadi dia setelah masuk, kita buka websitenya. Nah, di sini ada tombol forgot your password, lupa nih nggak ingat, terus dia klik, dia ada masalah tadinya tidak mengingat password, tapi karena sudah ingat dan tidak jadi minta ganti password, dia bisa menekan tombol cancel. Nah, ini cara mengetes dengan manual. Jadi kita klik dengan mouse, itu bisa dilakukan. Yang ini adalah kendala password tidak jadi alias cancel.
kita nggak menekan apa-apa, nggak menekan forget password, tidak menekan tombol cancel, tapi sudah terbukti kualitas fitur forgot your password-nya sudah layak untuk diluncurkan. Nah, sudah dua fitur, tapi dua fitur ini tidak bisa websitenya langsung diluncurkan karena untuk meluncurkan website semuanya, semua yang ada di website itu harus diuji dulu, dicek dulu supaya pengguna yang mengakses website itu tidak mengalami masalah yang tidak diinginkan. Kita punya file aplikasi proyek sidebar.c.javascript. Ini untuk menu di samping. Kita klik untuk menguji. Your test is loading. Ujian sedang berlangsung. Sudah selesai ujiannya. Dua tanda centang. Di sini ada dua blok untuk cache login. Oke, cache login di sini. Kita cek. Jadwal judulnya belum diganti. Jika kita melakukan perubahan pada coding, maka kita perlu menyimpannya sebelum diuji ulang. Oke, kita uji ulang. Ketika kita tekan tombol save, dia langsung menguji ulang. Tanpa kita menekan nama file di sebelah kiri ini, kita tidak perlu menekan aplikasi proyek sidebar waktu kita mengganti judulnya tadi. Nah, ini judulnya sudah diganti ke sidebar dengan menggunakan Page Object Model. Sini menu sebelah kiri untuk melihat, diklik dia akan terlihat nama-nama menunya. Kemudian yang ini blok untuk menu di sebelah kiri disembunyikan. Begitu kita klik, dia akan sembunyi nama-nama menunya itu. Jadi sembunyi di sebelah kiri sini. Ya mirip seperti ini ya. Ya sebab itu menu sidebar yang bisa disembunyikan dan bisa ditampilkan itu standar digunakan di berbagai website. Jadi memang menunya perlu diuji apakah di website itu sudah layak untuk digunakan. Oke, sini sudah berhasil. Jika sudah berhasil menguji fitur-fitur tersebut, kita bisa menghentikan ujiannya dengan menekan tombol close. Kita tekan tombol close ini, maka browser yang tadi menjadi tempat pelaksanaan ujian yang ini, dia akan tertutup otomatis yang sebelah kanan ini. Kita klik close, langsung berhenti, ujiannya sudah selesai. Yang ini kita close, ujiannya sudah selesai. Oke, kita masuk ke coding, kita bahas sedikit. Kita melihat script yang ada di aplikasi proyek login. Oke, kita baca dulu. Script ini berada di file test bernama aplikasi proyek login.c.javascript melalui melakukan uji autentikasi, mulai memeriksa username yang dimasukkan, passwordnya, lalu tombolnya ditekan, hingga halaman berikutnya muncul. Ini scriptnya, blok IT dengan judul login bisa, jadi maksudnya bisa login. Kita beri judul
login bisa. Kemudian yang ini adalah perintah untuk memasukkan username, dan username-nya tersebut sudah terdaftar. Yang di baris bawahnya memasukkan password dan memeriksa password tersebut sudah terdaftar. Kemudian baris selanjutnya adalah menekan tombol login. Kita ingin memastikan bahwa tombol login itu berfungsi. Kemudian baris selanjutnya adalah untuk verifikasi autentikasi berhasil. Artinya username-nya bisa username yang diterima sistem itu benar, dan passwordnya yang diterima sistem juga benar. Autentikasi berlanjut untuk mengakses halaman berikutnya. Di sini adalah blok untuk bisa login. Kita lihat di Visual Studio Code. Di file bernama aplikasi proyek login.c.javascript. Di bagian blok yang satu ini, kita tengok ini scriptnya dimasukkan di dalam file aplikasi proyek login.c.javascript. Dan verify login sukses ini dia akan melakukan perintah sesuai yang ada di file login path. Jadi di sini ada verify login sukses dengan action-actionnya. Nah, di sini. Jadi dua file antara aplikasi proyek login.javascript sama loginpage.js di folder support directory page objek ini saling membantu saat menguji kualitas fitur. Berikutnya adalah coding lagi. Di script ini berada di folder E2E, Cypress, support, page object. Mendukung script lainnya yang bernama aplikasi proyek login.c.javascript untuk memasukkan username secara otomatis. Inilah kelebihan tool otomatis Cypress, karena username tidak perlu diketik saat sedang menguji website. Dengan script ini juga username yang sudah dimasukkan akan diperiksa apakah username-nya sesuai dengan username yang diharapkan. Jadi ini baris pertamanya adalah input username, variabel username. Jadi kalau ada kata username ini, dia akan memeriksa file yang berformat JSON yang berisi username valid, username invalid, dan username yang empty. Yang baris berikutnya metode get untuk mengetik username. Kemudian baris berikutnya metode get untuk
untuk mengharapkan bahwa username yang diketikkan sesuai antara yang diketikkan dan yang diharapkan. Dan baris terakhirnya ini ada kurung kurawal karena tadi di baris pertama ada tanda kurung kurawal. Recordingnya mungkin mau dilihat di dalam file, kita buka Visual Studio Code. Itu tadi mengambil dari baris ketiga sampai ke-6 ini username. Jadi di kelas ini, file ini berisi kelas login page yang dimana kalau membuat suatu kelas, maka di baris terakhir dia perlu mengekspor default new dengan nama kelas yang sama. Jadi jika di sini nama kelasnya adalah login page, maka di sini bawahnya juga menggunakan nama kelas yang sama. Jadi di slide tadi yang ditayangkan adalah script ini, input username. Jadi mengetik username-nya kita pakai coding, jadi bukan pakai keyboard. Karena ini adalah uji tes otomatis. Jadi kita cukup menggunakan coding ini. Oke, coding. Selanjutnya kesimpulan. Udah di tahap kesimpulan, tapi di sini bukan tentang kesimpulan dari proyek tadi ya, tapi saya menuliskan tips menulis kesimpulan. Jadi ini bisa berguna buat yang ingin membuat kesimpulan apapun, baik kesimpulan skripsi mungkin, kesimpulan artikel jurnal, kesimpulan tesis, kesimpulan disertasi, tipsnya seperti ini. Dan di pemaparan kali ini pun perlu ada kesimpulan dan saya membuat kesimpulan dengan tips ini. Mudah-mudahan sesuai ya dengan tipsnya. Jadi apa sih kesimpulannya dari proyek yang saya kerjakan? Kita lihat lagi judulnya ya. Judul saya mengangkat judul proyek akhir menulis tes dalam format JavaScript untuk menguji kualitas website ARM demo. Ya, kesimpulannya untuk menguji kualitas suatu aplikasi itu bisa dengan cara otomatis dan lebih mudah. Terus yang kedua, saat menulis tes dalam bentuk coding, ketelitian itu sangat penting. Jadi jika ada kesalahan di dalam skrip itu
bisa cepat diperbaiki karena menulis tes itu bukan sembarang pekerjaan main-main. Jadi eh, baris-baris tes yang diketik itu semuanya penting, termasuk judul. Seperti contoh tadi ada judul tes yang seharusnya itu adalah menu sidebar semantik yang bisa sembunyi, bisa dilihat nama menunya. Ternyata judulnya itu masih cache login. Nah, ketelitian dari seorang software tester itu juga membantu tim-tim yang bekerja membangun website, karena di dalam proses membangun website itu tidak hanya tim tester saja, bukan hanya tim penguji saja yang harus teliti, tapi juga ada tim developer yang menulis codingnya. Ini beda lagi ya codingnya, yang coding ini adalah coding berisi eh, tes. Jadi file-file coding ini adalah file-file untuk tes, untuk menguji kualitas. Nah, ada lagi tim developer yang perlu pengetahuan tentang coding dan juga perlu ketelitian. Jadi kesalahan yang seperti tadi, ketika website itu siap diuji, artinya website itu sudah melewati tim developer, tim codingnya yang membuat web pakai coding. Nah, mungkin di situ ada tidak ketelitian, maka tim quality assurance yang menguji kualitas websitenya itu bisa memberitahu developer ada salah judul. Nah, di situ salah judul juga penting untuk diberitahu agar tidak menjadi masalah nanti ke depannya ketika website itu diakses banyak orang. Kesimpulan Kesimpulan lagi, menulis tes dalam format JavaScript untuk menguji kualitas website Orange demo. Coding yang disimpan dalam file-file untuk melakukan tes terhadap website itu sangat membantu untuk memastikan kualitas website, karena meskipun fitur-fiturnya banyak, dengan teknologi yang ada sekarang ini, fitur-fitur itu semuanya bisa diuji secara otomatis dengan coding. Itu sangat menarik sekali. Jadi bukan tes otomatis ini bukan hanya fitur satu saja, fitur dua saja, atau hanya pembantu saja. Jadi tes websitenya sangat terbantu dengan adanya tool otomatis ini. Terus otomatis ini sudah bisa menggantikan tes manual seperti menekan tombol login dengan mouse, itu sudah bisa digantikan dengan tool otomatis. Tidak perlu kita menggunakan mouse, tapi cukup dengan coding. Sangat menarik. Ada kesimpulan yang lain? Oke. Untuk pengujian website kali ini ada 3, dan
fitur-fiturnya itu baru fitur login, fitur forgot your password, dan fitur sidebar dalam sebuah website yang sering kita jumpai. Sudah kebayang ya, ada fitur lain yang belum diuji. Nah, ini karena ada keterbatasan waktu, makanya proyek ini hanya sampai situ saja. Kemudian kesimpulan berikutnya, pengaruh software tester seorang penguji terhadap kebutuhan sumber daya bersifat tidak langsung. Jadi sebenarnya eh, kalau kita ngomongin eh, perekrutan seorang quality assurance engineer, misalnya ada lowongan quality assurance engineer, itu pengaruhnya kalau kita lihat proyek ini barusan, itu sifatnya tidak langsung. Jadi melalui peningkatan efisiensi dan kualitas, di mana software tester yang akurat dan terkalibrasi dapat mengidentifikasi masalah sejak dini, mencegah pemborosan bahan, eh, karena eh, saat melakukan uji itu juga perlu dokumen-dokumen test plan dan juga membuat test case. Seperti itu akan ada banyak pemborosan sebenarnya kalau misalnya eh, tidak ada seorang tester software, dan juga mencegah pemborosan tenaga kerja juga, sehingga mengurangi kebutuhan akan sumber daya secara keseluruhan. Software tester juga membantu menjaga kualitas aplikasi. Nah, software testing mengurangi biaya yang terkait dengan perbaikan setelah peluncuran aplikasi. Ini kontak saya. Terima kasih.